Tegap Maulid Syekh Abdul Rahman Tegap Nahul Habib Akal Takul Habib Umar Muhammad Al-Khalid bin Akal Takul Habib Abdul Bakar Al-Aziz Habib Abu Bakar bin Abu Bakar Al-Aziz Habib Syekh bin Abdul Aziz Habib Ali bin Abu Bakar Al-Aziz Habib Husain bin Abdul Bakar Al-Aziz ثم إلى Syekh Abu Bakar bin Salim Al-Habib dan Syekh Abu Bakar bin Salim Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Abdul Syekh Khalid bin Abdul Barat wal Habib Husain bin Awar bin Abdul Rahman Al-Habib Abdullah bin Al-Hasan Al-Hasan bin Abdullah bin Ahmad bin Hasan bin Abdullah bin Alam Al-Haddad ثم إلى الحبيب عبد الله بن سلطان الحبيب عبد الله بن مسعود الحبيب بن سلطان الحبيب بن عبد الله بن مسعود الحبيب مهدي بن عبد الله بن مسعود الحبيب أبو بكر بن عبد الله بن مسعود الحبيب بن مسعود الحبيب علي بن شهاب الحبيب محمد بن علي شهاب الحبيب عبد الله بن محمد بن علي بن شهاب ثم إلى الحبيب علي بن محمد الحبيب الحبيب بن محمد بن حبيب أحمد بن حسن الحبيب علي بن حسن الحبيب علي بن مسلم العاطف الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبيب الحبيب بن عمر الحبيب بن عبد الحبيب الحبيب حسن بن صالح البحر وأحمد بن الحبيب والحبيب أحمد بن محمد الحبيب وسلم وقولهم وسلم وفيه ومحبهم وسنتهم الله عليه درجاته في الجنة وعين علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلمهم في الدين والدين والآخرة ثم إلهم شيخنا في الدين وملائكة المكرمين وأهل لا إله إلا في الكون أجمعين أن الله عليه درجاتهم في الجنة وعين علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلمهم في الدين والدين والآخرة على هديني ولكل نية صالح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman saqiba. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du faqad qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bihi wa bi barakati ulumihi fid darain amin. Radhiyallahu ankum. Wa iqamus salati, dan rukun Islam yang kedua adalah melaksanakan salat 5 waktu. Jadi setelah kita selesai membahas tentang la ilaha illallah atau tentang syahadat berupa isi dan kandungannya sudah dikupas tuntas, membahas tentang makna la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah sudah dikupas tuntas, walaupun sejatinya itu adalah samudra yang tidak ada tepinya, lautan la ilaha illallah, karena semuanya itu berada di la ilaha illallah. Semua ilmu itu cabang daripada la ilaha illallah. Lantas apa kaitannya dengan rukun iman yang kedua? Tentu ada kaitannya. Ketika orang sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka konsekuensinya adalah segala bentuk apapun
yang ada di dalam la ilaha illallah kita harus jalani. Ketika orang mengucapkan syahadat, kalau orang kafir mengucapkan syahadat masuk Islam, kalau kita nggak perlu, karena sudah Islamnya sudah keturunan, kita nggak perlu mengucapkan lagi. Maka kalau kita sudah Islam, harus menjalankan tugas-tugas kita sebagai muslim. Apa tugas kita sebagai muslim? Adalah mengaplikasikan, menjalankan makna la ilaha. Kalau kita percaya sama la ilaha illallah, saya percaya dengan Muhammad Rasulullah, dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, di dalam apa yang disampaikan itu ada perintah, ada rukun Islam yang namanya salat. Semuanya itu awalnya dari la ilaha illallah. Karena sholat itu juga salah satu bentuk mengamalkan la ilaha. Kalau kamu yakin sudah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, kamu harus turut dan taat sama perintahnya. Kamu harus beriman dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Percaya bahwa perintah sholat itu adalah perintah daripada Allah. Di dalam Quran Allah berfirman, aqimus shalah. Perintah, dirikanlah sholat, lakukanlah sholat, kerjakanlah. Tidak mungkin sesuatu itu diperintah sama Allah kalau bukan sesuatu yang penting. Kalau yang kagak penting nggak mungkin diperintah. Sesuatu yang diperintah sama Allah itu berarti sangat penting dan sangat berharga. Loh, harus ditanamkan dulu di hati. Setiap perintah Allah itu berarti penting dan ada manfaat buat kita, bukan buat Allah. Allah nggak butuh. Nah, saking pentingnya Allah perintahkan melalui Rasulnya, aqimus shalah, dirikanlah salat. Bagaimana yang namanya sholat? Tidak asal merintah Nabi itu. Nabi juga mengerjakan. Nabi diajarkan oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril turun lalu mengajarkan ketika waktu zuhur. Waktu zuhur malaikat Jibril salat, Rasulullah juga salat, ikutin satu sampai 5 waktu. Ibadah salat itu sebagaimana diterangkan di dalam kitab Sulamul Munajah, syarah Safinatus Shalah, karangan Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Tapi Sulamul Munajahnya karangan Syekh Muhammad Nawawi Al-Badr. Itu Sulamul Munajah nerangin sholat doang, dari mulai takbir sampai salam. Kitab itu disarahin sama Syekh Muhammad Nawawi. Mengapa umat Nabi Muhammad ini diperintahkan salat? Jadi waktu Nabi Isra Mi'raj, waktu Mi'raj ke langit, Nabi melihat ibadahnya malaikat. Ada yang berdiri aja ibadahnya Allah, ada yang ruku aja, ada yang sujud. Jadi Nabi kepengen ini amalan buat umatnya, ada rasa kepengen gitu. Akhirnya terlaksana juga kan. Habis pulang Mi'raj diperintahkannya apa? Sholat. Luar biasa. Satu-satunya ibadah yang perintahnya tanpa perantara cuma sholat. Harusnya kita mengistimewakan ibadah sholat ini. Nabi katakan as-salatu khairu mawdu'in. Sholat itu sebaik-baiknya yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman syaa falyastakbir wa man syaa falyastaqlil. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat itu sebaik-baiknya perintah, sebaik-baiknya ketetapan yang ditetapkan oleh Allah. Siapa yang mampu, siapa yang pengen perbanyak, silahkan perbanyak salat. Siapa yang pengen sedikit, silahkan sedikit salat. Itu ya, yang salat. Itu sangat penting. Salat itu luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan,
kata Nabi, faradallahu ala ummati lailatul isra 50 salatan. Allah telah mewajibkan atas umatku di malam Isra Mi'raj tanggal 27 ala asahil aqwal, tanggal 27 Rajab. Apa yang diperintahkan? 50 salatan, 50 salat di malam Mi'raj, 50 salat, 50 waktu. Falam azal uraji'uhu, senantiasa aku bolak-balik ke Allah nawar. Terus wa as'aluhu tahfif, aku mohon keringanan, hatta ja'alaha khamsan fi kulli yaumin wa lailatin, sehingga Allah jadikan 50 itu, sehingga Allah jadikan salat yang tadinya 50 jadi 5 waktu, tapi tetap ya kualitasnya sama dengan 50, karena setiap kebaikan itu 10, jadi sama dengan 50. Gak ada lagi selain 5 waktu, udah gak lebih. Salat itu banyak. Salat itu kata-kata sholat, as-sholat, mustaq daripada isim ya, sholat, as-sholat. Waktu lifa bistikaki ismin ismis sholat. Ulama berbeda pendapat asal kata sholat ini dari kata apa? Faqila minad doa. Maka sebagian ulama katakan itu sholat maknanya doa. Sholat itu maknanya doa, jadi kita ngedoa aja udah sholat ya, cukup, ya cukup. Udah sholat belum? Udah, gimana? Itu tahlilan kita ngedoa, itu bukan sholat. Sholat secara bahasa emang doa, tapi sholat secara istilah fikih adalah af'alun wa aqwalun muqtadahatun bitakbir wa muqtadamatun, perbuatan dan ucapan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan itu sholat namanya. Itu sholat secara fikih. Waqila sumiyat bidzalika minar rahmah, makna sholat itu rahmah. Waqila minal istiqomah, satu pendapat mengatakan sholat itu maknanya adalah istiqomah, karena ada ucapan orang Arab, qaum sholaitul ud 'alan nar idza qawwamtahu. Sholaitul ud, aku luruskan akan kayu ud di api, idza qawwamtahu, bila engkau luruskan. Kenapa? Fa inna sholata tuqimul 'abda 'ala ta'atillahi ta'ala wa khidmatihi. Karena sholat itu ya, bisa meluruskan, menempatkan seorang hamba atas taat kepada Allah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mencegah seorang hamba daripada menyalahi perintah Allah. Jadi salat itu inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Orang kalau pengen terhindar daripada perbuatan yang mungkar, enggak usah banyak keluar duit. Salatnya rajin aja. Sama kualitas salatnya. Pelajari rukunnya, pelajari syaratnya, niatnya, terus adabnya, sunnahnya, dilakuin semua. Enggak geresep dewek sama kemungkaran, enggak resep aja pokoknya. Itu kan yang dicari. Orang kalau dilarang, kadang-kadang yang dilarang itu masih ada resep. Yang dimaksud daripada menghilangkan kemungkaran adalah orang agak ada resep lagi sama kemungkaran. Suruh aja sholat, suruh berjamaah. Kalau pengen teratur hidup, suruh berjamaah, suruh sholat. Makanya kalau pengen teratur gak usah banyak aturan, bikin aja peraturan sholat berjamaah, cukup, kita teratur dewek gitu. Kalau pengen teratur hidupnya, sholat berjamaah, rapetin barisannya gitu. Makanya kita penting mempelajari tentang sholat ini, penting banget, sangat penting. Karena sholat ini bisa merubah seseorang, bisa membentuk karakter seseorang. Karena semua ibadah itu adanya di sholat. Mulai dari syahadat, ada di sholat, ada nggak? Nggak. Terus puasa, orang sholat puasa nggak? Puasa. Orang kalau sholat makan, madang, agak sah sholatnya.
sambil sholat sambil ganyem kagak sah gitu ya. Yang masih ngerokok nih gak sah sholatnya. Kagak boleh. Pokoknya siapa yang masih ngerokok nggak sah kalau nggak boleh ya, berhenti dulu ntar habis sholat lanjutin lagi maksudnya gitu. Gitu ya. Terus di dalam sholat ada nggak yang namanya haji? Haji kan madep Ka'bah. Orang sholat madep mana? Madep kiblat. Berarti lagi haji juga kan? Kalau zakat itu kan bagi-bagi. Di dalam sholat ada nggak bagi-bagi? Ada. Mana assalamu alayna wa ala ibadillahi. Bagi-bagi sholat. Doa. Di dalam sholat ada assalamu alaykum, doa. Beruntung makanya kalau orang sholat. Semua ibadah adanya di sholat. Semua warna makanan, semua warna ibadah, anwa'ul ibadat adanya di sholat. Syahadat adanya di sholat. Semuanya adanya di sholat. Makanya yang harus diperhatikan adalah sebelum kita masuk ke sholat yang asli, kita harus benar-benar belajari dulu rukun dan syaratnya. Nanti dipelajari syarat dan rukun sholat yang benar biar ibadahnya benar. Yang terpenting di dalam sholat itu bukan gerak-geriknya, bukan berdiri, ruku, sujud, udah gitu aja salam, pakai kok udah gitu doang ya. Yang terpenting di dalam sholat itu adalah melaksanakan hak-hak dan adabnya. Kalau ngomong sholat doang udah sholat gitu aja udah pulang aja sholat udah agak ngefek gitu mah, kagak ngeresep. Walaupun gugur kewajiban tapi kagak ngeresep. Makanya Ibnu Athaillah katakan liyakun hammuka iqamatus sholati la wujudas shalah. Seperti Ibnu Athaillah, hendaknya ada himmahmu, tujuanmu itu adalah mendirikan sholat, bukan hanya ngelakuin sholat doang. Beda antara ngelakuin sholat sama mendirikan sholat. Apa bedanya? Kalau ngelakuin sholat asal ada syarat rukun sudah sholat. Assalamualaikum mudah aja. Tapi kalau iqamatus sholat itu melaksanakan hak-haknya sholat, mulai dari wudhu. Dia wudhu nih, dia khusyuk waktu wudhu ya, nggak ingat apa-apa, yang ingat dia mau ibadah, hadir hatinya, adab-adab di dalam wudhu dipakai. Itu mau melaksanakan sholat benar-benar. Jadi mau benar sholatnya, benar dulu wudhunya. Kalau nggak benar wudhunya, di sholatnya kagak benar. Jadi kalau pengen khusyuk di dalam sholat, kata ulama, man tadabbara fil wudu tadabbara fil sholat. Siapa orang yang hatinya hadir, tadabbur waktu wudu, maka dia akan hadir hatinya waktu sholat. Jadi waktu wudunya dulu adabnya dipakai, jangan ngobrol waktu ini, waktu wudu politik jadi diomongin kan, semua diomongin, ngadu ayam diomongin kan, lagi wudu ngobrol ya, lagi wudu ngobrol motor GP, ngobrol bola lah, segala macam ya, lagi wudu keburu kayak gituan. Orang wudu mah tenang, dia harus wakar tuh ambil air ya. Ini lagi wudu bercanda, ada temannya di samping basahin akhirnya berantem gitu. Jadi lagi wudu tuh yang tenang, hati, pakai kerannya jangan gede-gede, apalagi air masjid jangan gede-gedein tuh, kecil aja cukupnya. Karena kalau kegedean itu israf, berlebihan, dan itu haram hukumnya. Kalau punya wakaf, kalau punya dewek itu makruh, kalau punya wakaf itu haram. Jangan gede-gede airnya, sedang aja udah ya. Perhatikan benar, terus tata cara wudunya juga yang benar, biar rukunnya yang rapi, sunah-sunahnya dipakai biar rapi. Kalau wudunya rapi, tapi nanti
ketika sholat juga rapi gitu ya. Kalau belum tahu wudhu yang benar, belajar. Makanya kita ngaji ini biar benar dulu ibadahnya ya, biar wudhunya benar, niat wudhunya benar, rukunnya tahu, sunah-sunahnya tahu, dan diamalin. Kalau tahu doang kagak diamalin, nggak resah, kagak ngefek, kagak ada asar di dalam hati. Orang ilmu banyak, banyak pengetahuan ini dan itu, tapi nggak ada satupun yang diamalkan. Tahu sunnah tahu, wah teori mah kayak tahu bererot, tapi praktek nggak ada, nggak diakui. Tahu sih waktu itu sunnah, orang diamalin. Tahu baca doa ini dan itu sunnah, orang diamalin. Kagak ada rasa. Jadi biar ada rasa di hati, ilmu tuh biar nempel di hati, kuncinya adalah diamalin pelan-pelan. Jadi madhab kiblat kalau bisa, wudunya madhab duduk, wudunya sunahnya duduk, wudu bukan jongkok, bukan apa, bungkuk gitu, bukan kayak orang ruku gitu, duduk, sunahnya duduk. Makanya di Tarim tuh tempat wudunya ditaruhin tempat duduknya di sini ya. Kita duduk disangka kita orang aslinya itu begitu, sunahnya duduk biar kagak kemana-mana airnya kalau duduk. Kalau ketinggian kan muncrat airnya kan, kalau duduk kan emang disunahkan tuh madhab kiblat, cari kiblat, karena ada sirnya orang madhab kiblat itu. Waktu wudu dia nyari kiblat, nyariin kiblat, berarti hadir hatinya kan sama perintah Allah, dia ngeh ke hatinya. Kadang orang nggak ngeh, bodoh amat kan itu wudu gitu, dia ngeh kita madhab kiblat. Setelah itu madhab kiblat, wudu yang rapi, jangan keburu-buru, jangan was-was. Kadang was-was ya wudu, lama banget. Orang udah kelar sholat, udah kelar, dia belum rapi wudu. Ya, saking was-was, jangan diturutin was-was, jangan diturut. Wudu yang rapi. Habis wudu jangan disosot, jangan dilap pakai air, makruh. Jangan dilap, jangan diginiin lagi, makruh. At-tabarri 'anil ibadah namanya, makruh. Orang harus wudu diginiin ya, makruh. Habis wudu sunnah dicipratin ke kainnya 3 kali, cipratin pakai air biar ngilangin waswas. Itu malaikat Jibril yang ngajarin. Jadi nanti kalau takutnya kan, kalau kadang orang itu terasa kayaknya kencing keluar ya. Nah, ketika ada air wudu, itu air wudu bukan air kencing. Tapi kalau emang dia kencing, ya jangan, ini air wudu, orang tadi kencing sih gitu, ambak-ambakan. Gitu ya. Jadi adab-adabnya dipakai. Habis wudu baca syahadat, angkat tangan, angkat tangan yang tinggi, sunahnya waktu wudu, lihat pelangnya biar kelihatan keteknya. Biarin katanya sampingnya bau banget, bodoh amat, disunahkan begitu, disunahkan. Ya masa kita yang rapi juga lah, mau sholat masa ambak-ambakan, apalagi nggak dicukur bulunya kan, sedep. Doa gitu, ngelihat langit, natap, baca syahadat, baca inna anzal 7 kali atau 3 kali. Di situ rapi, pakai pakaian tuh ke masjid, jangan ngobrol. Iya, sholat qobliyah ba'diyah. Kalau masuk masjid, sholat sunnah tahiyatul masjid. Jangan ngobrol, makruh ngobrol di masjid, makruh. Masjid kongko. Ibu ya, ngomongin orang masjid ya. Terus habis itu sholat sunnah itu dia muqaddimatus sholat. Faedahnya sholat sunnah itu, jadi biar sebelum dia melaksanakan sholat yang inti, dia udah ada hubungan dulu sama Allah dengan sholat sunnah ini. Di sholat sunnah jangan ngobrol lagi ya, tungguin ya.
Jadi nunggu sholat, intidharus sholat ba'da sholat itu namanya ar-ribat. Namanya ar-ribat kata Nabi. Ribat itu menjaga, dapat pahala gitu. Orang nunggu sholat as-sholah, as-sholah yang di dalam sholat as-sholah, baina sholat itu kafaratun lima baina. Nunggu sholat itu kafarah di dzunub. Nunggu doang itu. Bagaimana kalau sholat? Sholatnya madhab qiblat, jangan madhab ke timur. Orang kalau sholatnya madhab ke timur itu mau nyantet itu mah. Itu mau nyantet itu mah. Orang mau nyantet itu harus kufur dulu. Di Banyuwangi begitu. Kalau mau nyantet orang di sholat, tapi sholatnya bukan madhab qiblat. Oh no. Ngeledek Allah dulu, baru mantep sholatnya. Bolehnya itu bilang jangan begitu. Tapi jangan ada orang nggak tahu kiblat, makan nggak tahu kiblat di sholat. Waduh ini dukun santet. jangan ya. Itu bukan, dia nggak tahu kiblat. Dia nggak nanya lagi, main sholat baik, nggak ijtihad lagi. Kiblatnya mana? Ini gambar Ka'bah atau bukan? Bukan. Gitu ya. Jadi kalau sholat yang rapi, yang khusyuk. Kalau orang di dalam wudu, waktu wudunya dia tadabbur, dia khusyuk, ketika sholat pasti khusyuk. Penting sholat itu. Jangan sampai kita sholatnya asal-asalan doang. Kadang baca surat salah, nggak kelar-kelar. Kadang lupa rakaat. Mau nanya dalam sholatnya berapa rakaat? WA temennya. Udah sholat aja. Gitu. Ini udah berapa rakaat ya? Ditelepon akhirnya sama temennya. Gitu ya. Saking kagak khusyuk di dalam sholat. Jadi yang terpenting itu adalah menjaga adab, rukun, sunnah, syarat di dalam sholat. Bukan hanya sholat-sholat doang. Adabnya dijaga, pakai pakaian yang rapi, pakai tangan panjang, pakai kain. Bila perlu makainya yang polos, bila perlu makainya yang putih, kalau bisa makainya yang putih. Kalau nggak ada ya yang polos. Jangan ini mah banyak mereknya ya. Apa lo lihat-lihat gue pelintir nih. Kaosnya memang gitu, serem amat ya. Makruh kita sholat pakai, apalagi yang aduh ngeledek-ledek begitu kan. Makruh. Pakai pakaian yang rapi, pakai wangi-wangian, karena malaikat itu demen sama wangian gitu. Jangan sampai kita sholat buset ampak-ampakan orang dari pasar gitu ya. Bau bebeknya, bau soang begitu. Sholat yang rapi, mandi ya Rabbana ya Allah, kita masih berantakan sholatnya. Itu yang zahir, itu adab yang zahir, belum adab yang batin. Adab yang batin itu ketika kita menghadap Allah harus suci, benar-benar hati kita harus bersih banget sama Allah tuh. Jangan bawa gedeg sama orang, jangan bawa sombong, jangan bawa hasud, jangan bawa riya, jangan bawa ini segala macam hati. Buang tuh. Bagaimana kita diperintahkan buat bersuci itu secara zahir, kita diperintahkan juga buat bersuci secara batin. Rapiin ya, rapiin pakaian yang rapi, batin pun yang rapi. Mau ngadap Allah ini, coba kita mau ngadap presiden aja kita harus rapi. Coba kita kagak rapi, diusir. Bagaimana mau ngadap Allah yang maha tahu segala-galanya, zahir batinnya tahu. Terus jangan sampai kita pakai punya orang ya. Mau sholat ada sarung orang nyampir dipakai baik, buru-buru dapat pahala, dapat dosa, ngeledek ini orang ya. Ada sejadah orang, sejadah siapa ini? Saya pakai gitu. Saya pakai ya, silahkan. Yang jawab dewek. Yang jawab dewek. Gitu. Itu namanya gosok. Kalau orang sholat pakai pakaian gosok atau pakai apa yang digosok, pakai cincin, pakai apa, cincin temennya pakai baik.
pakai jam tangan, pakai baik. Itu sholatnya kagak diterima. Bahkan dalam mazhab Imam Ahmad bin Hambal sholatnya kagak sah. Kalau mazhab Syafi'i sholatnya cuma kagak diterima. Bukan hanya kagak diterima, dapat dosa. Sholat tapi dapat dosa. Harus rapi, pakaiannya halal, yang kita makan halal, air wudhunya halal. Pokoknya harus rapi. Ngadep Allah mah harus bener-bener rapi, yang wangi, yang rapi ya. Yang mau ngelancong aja wangi, mau sholat bus wangi gitu. Ya harus rapi ngadep Allah. Kata Ibnu Athaillah, liyakun hammuka iqamatus shalah la wujudan shalah. Tidaklah ada tujuanmu, himmahmu itu mendirikan salat. Bagaimana mendirikan salat? Di ayat-ayat bisunaniha wa adabiha wa arkaniha wa syurutiha. Dia melaksanakan adabnya, adab-adab orang salat itu. Adab sama Allah. Jangan tinggal-tengok. Ini lagi salat ya, matanya jelalatan kemana baik. Lagi salat nih, garuk-garuk mulu. Lagi salat ngupil. Di situ dijilat lagi upilnya. Lagi sholat yang khusyuk tangannya, jangan garuk-garuk. Nggak khusyuk sholat ya. Terus waktu bacaan Fatihah, waktu baca suratnya yang hadir hatinya, tahu maknanya, diresepi banget gitu. Diresepi. Waktu ruku diresepi makna ruku nih, kita tawadhu di hadapan Allah. Waktu sujud juga sama, diresepi. Hilangkan dunia 10 menit aja, hilangin dunia dah. Gak usah 10 menit hilangin, buang dulu dunia. Jangan ini mah waktu lagi ini mah nggak inget waktu sholat. Semua inget. Yang kagak inget semua inget di waktu sholat. Wah, duit taruh sini. Waduh, semua nih inget semua ya. Ambak-ambakan sholat kita. Kenapa? Waktu di luar sholat kagak inget dunia, waktu sholat dunia inget semua. Buang dulu ya. 10 menit doang, nggak nyampe kali 5 menit. Buang, tinggal dulu dunia ya. Orang Rasulullah itu kalau mau sholat, kata Siti Aisyah, qalat Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhadditsuna wa nuhadditsuhu. Adalah Rasulullah itu sedang ngobrol, sedang bercanda sama kita ngomong. Fa idza hadaratis salatu qama ka'annahu lam ya'rifna wa lam na'rifhu. Tapi kalau udah datang waktu sholat, Rasulullah bergegas sendiri, nggak kenal si Aisyah. Kita nggak kenal Rasul, udah kalau mau sholat itu. Faya ayyuhat tami'a bi thawabil jannah min rabbika al-hurra hisan hafid min salawat. Itu Rasulullah kalau udah masuk waktu sholat nggak kenal orang. Kalau kita semua kenal ya. Sayyidina Ali kalau mau dicabut kena panah nih, mau dicabut panah yang kena Sayyidina Ali, itu nanti kalau aneh waktu sholat, jadi nggak kerasa. Sama Sayyidina Abu Bakar Sakron begitu. Kalau mau ngobatin saya sakit, ntar saya sholat dulu, waktu sholat obatin, dibelek ya. Kita mah cubit aja marah waktu sholat. Itu Rasulullah sampai segitunya, ketika waktu sholat kagak kenal sama istri, kagak kenal sama dunia, hanya Allah. Makanya Nabi katakan wajulat qurratu aini fi shalah. Ketenanganku, kenyamananku hanya dengan sholat. Jadi kalau pengen tenang, sholat aja ya. Apalagi kalau dikejar-kejar tukang utang kan kredit, sholat aja yang lama, gak usah salam-salam, biar dia nungguin. Nungguin kok kagak salam-salam ini, berdiri lagi baca surat Yasin, surat Kahfi. Kagak salam-salam, ini orang mau ditagih utangnya. Gitu, disangka mah khusyuk, padahal memang jarang gak ditagih, biar balik memang. Gak balik-balik. Gitu. Akhirnya ditegur sama yang utang, subhanallah. Tuhan, kita masih jauh nih sholatnya sama orang-orang dulu. Sayyidina Ali Zainal Abidin kalau udah masuk waktu sholat itu pucat,
Pucet ketakutan kayak orang takut kalau udah waktu sholat datang. Kalau kita kan waktu sholat datang, kalau subuh makin merem ya. Kagak ada rasa takut, kagak ada rasa gembiranya sama Allah. Orang dulu kalau udah azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah, rokoknya lanjutin, batang lagi. Alhamdulillah, katanya udah waktu zuhur. Lanjut lagi rokok. Ya, jauh kita sama orang dulu. Kalau orang dulu mau udah hayya ala salat udah nggak geter, udah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maksudnya nggak geter, takut dia nggak nyampe umurnya. Ya Allah, udah dipanggil. Kita kan nyantai aja, kalau umur kita 100 tahun lagi. Sebatang nih 100 tahun. Kagak ada yang ngejamin umur kita. Segerakan kalau dalam kebaikan gitu. Marwa Ibnu Hibban fi sahihi, dan meriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam Sahih Ibnu Hibban min hadis Abdullah bin Umar marfu'an, innal 'abda idza qama yusalli ata bi dzunubihi fa wudi'at 'ala ra'sihi. Sungguhnya seorang hamba bila dia berdiri salat, ata bi dzunubihi, dia datang bawa dosa. Kan sehari itu 24 jam pasti dia ngelakuin dosa. Apa aja dosanya? Banyak. Faudiat ala ra'sih, dosa itu ditaruh di kepalanya, au ala atikihi, atau di pundaknya. Fakullama raka'a aw sajada tasaqata, maka tatkala ruku atau sujud itu dosa gugur. Hatta la yabqa minha syai'un, sehingga tidak tersisa dari dosa itu sedikit pun. Insyaallah taala. Tuh kalau orang salat mah dosanya pada rontok semua. Pada rontok kalau orang salat. Jadi kalau pengen diampuni dosa, salat aja. Kalau punya utang, kodok salatnya. Jangan dibiarin aja. Itu salat luar biasa, jangan diremehin. Makanya kata penyair, ala fis salatil khairu wal fadlu ajma'u, lianna bihal arqabu lillahi taqta'u. Ala, ketahuilah, fis salati al khairu wal fadlu ajma'u, di dalam salat itu segala kebaikan, keutamaan terkumpul semuanya. Kenapa? Lianna bihal arqabu lillahi taqta'u, karena dengan salat seluruh leher atau seluruh manusia, seluruh makhluk itu merendahkan diri di hadapan Allah. Wa awwalu fardin fi syari'ati dinina, salat itu awal fardu di dalam syariat agama kita. Wa akhiru ma yabqa idza dinu yurfa'u, dan akhirnya sesuatu yang masih tetap ketika agama sudah diangkat terus sampai hari kiamat. Faman qama lit takbiri laqatu rahmatun, siapa orang yang berdiri takbiratul ihram maka dia akan menjumpai rahmat. Wa kana ta'abdin baba maulahi yaqra'u, seolah-olah orang salat itu mengetuk, seorang hamba yang mengetuk pintu tuannya. Tuh, wa kana li rabbil arsy hina salatihi najiyan fayatuba lahu hina yakhsha'u, gitu. Dan adalah dia ketika salatnya itu, ketika salat terhadap Allah Tuhan penguasa arsy, dia sedang munajat. Jadi kalau orang salat mah seolah-olah lagi munajat. Makanya Nabi kalau ada urusan, kalau lagi ada sesuatu, Nabi langsung salat, merintah keluarganya buat salat. Mur ahlaka bis salati, di dalam surat Thaha itu kan, mur ahlaka bis salah la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka. Perintahkan keluargamu buat salat. Jadi perintah. Salat. Agak salat pukul. Salat gitu. Tarik aja udah. Agak salat tarik. Langsung suruh wudu. Salat, jangan nyuruh. Salat. Yang lain suruh salat, kita tidur. Nah, tempat tidurnya gitu, tempatnya ini. Bangunin doang. Orang suruh salat gantian. Salat. Kayak orang iya aja ya. Habis kosong tempat tidurnya, dia bungkel sih doang. Salat. Contohin. Salat. Ajarin dulu, ajarin salat. Perintahkan, karena perintah salat itu wajib. Memerintahkan salat di keluarga itu wajib.
Jangan merintah doang, aja. Perintah doang kagak ngajarin, kagak nuntun, sama aja. Sholat tarik, biar kita tegas, biar kita keras kalau urusan agama, daripada nanti masuk neraka, daripada nanti nyesel. Mumpung masih kecil biasain sholat, daripada ntar udah gede susah sholat dari kecil dulu biar lemah. Jangan masih kecil ajarin macam itu aja, main game aja. Akhirnya kalau udah habis pulsanya marah-marah, minta lagi, ngamuk lagi, karena diajarinnya yang negatif. Coba kalau ajarin sholat, pesen sholat, takut-takutin nggak apa-apa, untuk kebaikan, buat kebaikan di masa depan. Sholat itu sangat penting, dibiasain biar terbiasa. Kalau udah biasa, perintahkan ibadah sunnah, kalau dia ba'diyahnya udah biasa lagi, suruh sunnah mutlak. Kalau udah biasa begitu, berarti udah ada kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gampang tuh nanti belajarnya kalau udah begitu tuh. Apalagi diarahin. Imam Haddad tuh masih kecil, masih belum tamyiz, ya masih bocah lah, masih main. Itu sholatnya setiap masjid 100 rakaat. Masih kecil. Kadang masjid ditutup lompat sholat ke dalam 100 rakaat setiap masjid. Sampai lupa berapa rakaat itu. Setiap di Tahrim tuh masjidnya banyak. Itu berapa ribu rakaat. Itu masih kecilnya. Kalau kita kan kecil, mangga orang juga lompatin. Malu-malu. Gitu. Imam Haddad lompatnya buat sholat, masjid ditutup, lompat, ya, mau sholat, kalau gitu enggak. Sangat penting ya sholat itu, ya Allah. Jadi sholat 5 waktu itu, dan Nabi katakan, qala sallallahu alaihi wasallam, alamul imani sholatu. Benderanya iman itu sholat, panjinya iman itu sholat. Jadi selagi orang itu masih sholat, berarti ada iman masih tegak di hati. Tegak. Kalau udah begini sholatnya, udah iman udah nipis di hatinya itu ya. Man tarokas salah faqad kafara biha. Siapa orang ninggalin salat, maka sungguh dia telah kufur secara terang-terangan. Itu. As-salatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamad-din wa man tarakaha faqad hadamad. Salat itu tiang agama. Siapa orang yang melaksanakan salat, berarti dia menegakkan agama. Siapa orang yang ninggalin salat, sama aja ngerubuhin agama. Gampang kalau mau ngancurin agama, terus salat, tutup aja masjid, rubuh nanti agama. Gampang. Jadi kalau kita pengen tegak agamanya, perintahkan orang itu buat sholat, buat ngejaga sholat, kasih tahu bahwa sholat itu penting, kasih tahu bahwa tidaklah Allah perintahkan sholat, melainkan di dalam sholat ini ada rahasia, di dalam sholat ini ada segala macam kebaikan, di dalam sholat ini ada satu kemanfaatan buat kita, dan tidak mungkin Rasulullah memerintahkan kita kalau di situ tidak ada sesuatu yang baik. Artinya kita nerima kalau diperintah orang aja, apalagi memerintah orang tua, apalagi yang merintah itu guru, apalagi yang merintah itu orang-orang yang dipandang sama kita, apalagi yang memiliki kedudukan, merintahin sesuatu tuh diperintah sama alurah buat apa? Buat ngambil tembakau, nurut. Buat ngambil bansos, nurut. Apalagi kalau yang nyuruh Allah, yang nyuruh Rasulullah, harusnya mah kita girang luar biasa. Ya Allah, diperintahin buat sholat. Ya, ini emang begitu, lawannya setan, nggak kelihatan. Tuh. Nah, sholat 5 waktu itu diibaratkan sama Nabi, waqala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama mathalus salati kamathali nahrin 'adbin ghamrin. Sesungguhnya perumpamaan salat itu seperti perumpamaan sungai yang sejuk, yang sangat adem, ghamrin yang sangat deras airnya, yang ada di babi ahadikum. Sungainya itu di depan pintu rumah. Yaktahimu fihi kulla yaumin khamsa marratin. Dia nyemplung mandi di sungai itu sehari 5 kali. Fama tarawna
Bagaimana? Apa yang kamu lihat kalau orang sehari mandi 5 kali? Hal yabqa dzalika min daranihi syai'an. Apa tersisa dari kotoran dia sedikit pun? Apa ada nyisa apa enggak? Orang sehari 5 kali mandi. 5 kali mandi. Sungainya depan pintu, kita 5 kali mandi. Kotor enggak orang 5 kali mandi? Bersih. Nah, orang sholat begitu. Setiap hari 5 kali 5 waktu. Dosanya ngelakuin dosa, sholat lagi, ngelakuin dosa, sholat lagi, tobat lagi, ambil mangga tetangga lagi, tobat lagi, gitu. Tobat lagi, ke masjid rajin, maksiat juga rajin. Ya kita itu mah, kita kerjanya kita itu mah, bahkan kita mah maksiat rajin, ibadah kendor gitu ya. Nah, kita mah harus rajin lagi karena kita mau kotor. Andai kata orang kagak ada kotoran, mandi sehari 5 kali bersih banget itu mah. Apalagi kita yang banyak kotorannya, mandi di situ. Makin glowing aja dah. Qalu la, kata sahabat, enggak akan ada kotorannya itu mah. Qala fa inna salawatil khamsa tudhibud dzunuba kama yudhibul ma'u jaran. Kata Nabi, maka sesungguhnya salat 5 waktu itu menghilangkan dosa-dosa sebagaimana air itu menghilangkan kotoran. Jadi benar-benar harus dijaga salat, harus dianggap penting ya, salat benar-benar yang khusyuk dalam salat, yang hadir hatinya waktu sujud, apalagi aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun. Paling dekatnya seorang hamba sama Allah waktu sujud. Waktu sujud Nabi bilang aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun. Waktu sujud. Jangan waktu sujud tidur, kagak bangun-bangun. Bangun-bangun tidur. Katanya lagi ngedeketin diri ke Allah. Rap itu bohong itu. Waktu sujud yang khusyuk hatinya, ngerendah. Subhana rabbiyal a'la. Kalau bahasanya a'la, enggak ada lagi yang tertinggi selain Allah. Berarti kita menaruh anggota yang paling mulia. Ini kepala anggota paling mulia, kita letakkan di rendah-rendahnya tempat. Dan kita ngaku tidak ada yang paling mulia dan paling tinggi selain Allah. Subhana rabbiyal a'la. Hanya Allah. Buang sifat takabur. Kalau orang masih sholat masih sombong baik, udah berekta ini sholatnya. Bener kagak ini sholatnya? Jadi ketika udah menaruh jidatnya, menaruh kepalanya, keningnya ketika sujud, maknanya rabbiyal a'la, maha suci. Artinya maha suci nggak ada lagi. Nggak ada Tuhan selain Allah yang maha tinggi. Nggak ada yang tinggi, nggak ada yang paling tinggi dan luhur selain Allah. Rendahkan itu. Jiwa kita di hadapan Allah rendah. Merendah serendah-rendahnya. Jangan tinggi. Jangan tinggi di hadapan Allah itu. Merendah serendah-rendahnya. Hilangkan sifat kesombongan. Subhana rabbiyal a'la. Jadi ketika a'la itu ingat tidak ada yang paling tinggi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngalah diri kita, ngalah di hadapan Allah, ngalah tuh di sholat tuh. Jadi kita biar tawadu sama Allah, tawadu sama makhluk, biar nurut sama Allah, gitu ya. Gitu tuh sholat tuh, biar benar sholatnya, biar jangan sampai acak-acakan kita sholat. Wudunya yang benar, sholatnya yang benar, pelajari sunnah, adab, syarat dan rukun. Wa ita'uz zakati wallahu a'lam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.